Di part terakhir dari bab ini, kita akan bahas mengenai perbandingan antara teori MO dan VB yang sudah dibahas di part sebelumnya, serta resonansi. Nah, di sini akan kita bandingkan teori valence bond dengan teori molekular orbital yang sudah kita bahas. Jadi kalau kita kembali ke namanya itu teori. Teori itu kan semacam ide yang diusulkan sebagai pendekatan untuk fenomena yang terjadi gitu. Misal dari eksperimen kita peroleh, ada molekul dengan sifat seperti ini. Nah, teori ini diusulkan sebagai usaha untuk menjelaskan alasan dibalik fenomenanya itu. Kayak kita berusaha mencari tahu kenapa suatu molekul itu sifatnya seperti itu gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat dari teori valence bond dan molekular orbital ini, sampai saat ini belum ada yang bisa dibilang sepenuhnya benar gitu, karena sudah dibahas dari part-part sebelumnya, baik valence bond maupun molekular orbital itu punya sisi masing-masing atau aspek yang disorot itu berbeda, dan keduanya itu tidak menjelaskan seluruh aspek dari ikatan atau pembentukan ikatan, sehingga baik kedua teori ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya gitu. Tidak bisa kita katakan teori valence bond itu sepenuhnya benar gitu, atau sebaliknya teori molekular orbital yang sepenuhnya benar. Sebagai contoh, di sini ada teori MO, dia itu bisa secara tepat memprediksi unpaired electrons atau elektron tunggal yang ada di oksigen. Sehingga dari pengetahuan ini kita bisa dapatkan penjelasan gitu kenapa si oksigen itu sifatnya paramagnetik kan, karena dia punya elektron yang tunggal. Sementara kalau kita hanya menggambar dari struktur Lewis, kan tidak bisa terlihat kan, dari oksigen dengan oksigen itu hanya ada satu ikatan rangkap dua, dan ada elektron bebas, tapi juga berpasangan, jadi tidak ada yang menunjukkan adanya elektron tunggal. Sementara kalau di teori MO kita bisa dapatkan itu. Tetapi teori MO ini teman-teman bisa rasakan sendiri ya, pembahasannya rumit gitu dan sulit, karena bahkan untuk molekul yang sederhana aja, dan di video ini kan yang kita bahas molekul diatomik gitu ya, kayak sesederhana O2, Li2, H2, itu penjelasannya itu kompleks gitu, karena memang tingkat atau diagram energinya itu kompleks gitu, bahkan untuk molekul yang sebenarnya sederhana. Sehingga ketika kita mau membahas untuk selanjutnya, semisal ada molekul yang punya 3 atau lebih atom, perhitungannya itu kan juga perlu perhitungan lanjut gitu, akan jauh lebih kompleks lagi. Nah, di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya, kesuksesan dari teori MO. Tadi kan si teori MO itu bisa menjelaskan alasan dibalik sifat paramagnetik. Ada B2 dan juga ada yang tadi O2. Karena dengan teori MO ini bisa menunjukkan adanya elektron tunggal gitu dari B2 maupun O2, sehingga sifatnya paramagnetik. Dan sifat ini tidak bisa dijelaskan menggunakan teori valence bond, karena di teori VB kan nggak kelihatan ya kalau ada elektron tunggalnya gitu. Dan di samping itu, kalau teori valence bond udah bisa tergambar ya kalau teori VB ini lebih simple gitu, jauh lebih mudah dibayangkan daripada teori MO, karena teori VB ini kan berdasarkan pada struktur Lewis yang dia itu simple gitu, dan teman-teman udah familiar kan karena udah dibahas sejak SMA. Dan teori VB ini berhubungan dengan bentuk geometrisnya langsung, jadi ya itu tadi bisa lebih mudah dibayangkan. Kalau teori MO kan kita sudah melihat ke orbitalnya dan pengisian elektron ke orbitalnya. Sementara kalau valence bond kan kita masih melihat ke bentuk molekulnya, kayak terbayang gitulah bentuknya, oh ini segitiga, oh ini tetrahedral, itu lebih mudah dibayangkan. Lalu, nah ini sama menggunakan struktur 3 dimensi, itu lebih mudah dibayangkan dan perhitungannya itu jauh lebih simpel. Dan ketika perlu penjelasan lebih lanjut, teori valence bond ini kan melibatkan orbital hibrid yang sp, sp2 itu. Dan itu masih bisa dikatakan lebih sederhana. Lalu
ini orde ikatannya itu umumnya tepat sesuai sama yang diperoleh dari teori MO. Nah, di sini akan dibahas materi lanjutan mengenai resonansi. Jadi, contoh yang paling sering ditemui ya, namanya benzen. Di sini akan dijelaskan dari teori MO terlebih dahulu. Kalau dilihat dari strukturnya, kan ada 6 atom C ya yang melingkar, dan setiap atomnya itu ada orbital terhibridisasinya itu sp2, sehingga di sini bentuknya segitiga planar ya, dengan 3 ikatan sigma. Jadi 2 dengan atom C sebelahnya dan 1 dengan atom hidrogen. Nah, karena yang terhibridisasi baru 2 orbital P, berarti masih ada 1 orbital P yang tidak terhibridisasi. Dan ini ada untuk setiap 6 atom C ini. Di sini digambarkannya yang warna merah ini, setiap atom ada 1 orbital P. Sehingga kalau dari teori MO kan namanya orbital P ya. Jadi ada 6 orbital molekul P, jadi ada 3 ikatan P, dan ada 3 yang antibonding. Dan di sini digambarkan untuk elektron P yang terdelokalisasi. Jadi kalau digambarkan akan menyatu seperti donat ini. Nah, di sini kita akan meninjau dari teori valence bond. Nah, kalau kita mau menggambar struktur benzena itu, ada 2 struktur resonansi. Kan tadi benzena itu ada 3 ikatan rangkap ya. Dan ikatan rangkap ini gambarkan berselang-seling. Jadi yang pertama seperti ini, yang kedua kayak ditukar gitu posisinya. Nah, tetapi struktur sesungguhnya itu adalah gabungan dari keduanya. Jadi bukan secara eksperimen itu yang didapatkan ikatan rangkapnya itu tidak berselang-seling seperti ini, tapi ternyata menyatu. Dan digambarkannya kalau secara struktur, ini yang teman-teman dapatkan, ada lingkaran di tengahnya. Itu menggambarkan adanya elektron yang terdelokalisasi. Ini seperti gambar sebelumnya yang orbital P-nya kayak menyatu gitu, jadi donat bentuknya. Kalau di molekul lain gitu biasanya ikatannya itu digambarkannya putus-putus seperti ini di samping ikatan utama. Tapi kalau di benzena itu secara umum mudah digambar berbentuknya lingkaran. Nah, ini tadi menunjukkan adanya 3 pasang elektron yang terdelokalisasi pada 6 atom C. Jadi tidak hanya 3 ikatan rangkap yang berselang-seling, tapi bisa dibilang menyatu gitu, karena orde ikatannya lebih rata gitu dari 6 atom. Dan juga adanya resonansi ini membentuk ikatan yang jauh lebih stabil gitu, ada istilah stabilitas. Karena bisa dibilang kalau benzena ini dari reaksinya kan seharusnya kalau ikatan rangkap itu kan mudah diadisi ya. Jadi ikatan rangkapnya itu mudah diputus untuk berikatan dengan 2 atom yang baru. Tapi kalau di benzena ini kalau teman-teman perhatikan, reaksi yang terjadi kan kebanyakan substitusi ya. Jadi untuk memutus ikatan rangkapnya ini sulit gitu, karena memang tidak sesederhana struktur yang ini. Kalau strukturnya seperti ini kan kayak ikatan rangkapnya tinggal diputus saja bisa. Tapi sebenarnya kalau di benzena itu tadi terdelokalisasi karena ada resonansi, jadi memang untuk reaksi adisinya untuk benzena itu sulit karena dia sangat stabil, jadi lebih mudah dilakukan substitusi pada atom hanya. Jadi sekian pembahasan mengenai teori ikatan kimia dari aku. Semoga bisa bermanfaat gitu dan memudahkan teman-teman dalam memahami materi ini. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar dan banyak berlatih. Semoga sukses.